Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kemiskinan di Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan perkenalkan, saya Joanne Andre Tulpinga, NBI 54. Dan saya Janina Wita Fitriani, NBI 18. Kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang mencakup 3 aspek utama, yaitu pertumbuhan real, pertumbuhan nominal, dan pertumbuhan per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi merujuk pada proses menurunnya tingkat kemiskinan di lingkungan sekitar yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada pertumbuhan produk yang dihasilkan dalam suatu perekonomian yang dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kemiskinan. Dan tingkat kemiskinan dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Strategi pemerintahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pertama, penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan prevalensi stunting. Dalam upaya pemerintahan Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis. Yang pertama yaitu program bantuan sosial. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin melalui program seperti Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan program non-tunai atau BPNT. Yang kedua, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Pemerintah memberikan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu, program kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Yang ketiga, pengembangan ekonomi pedesaan. Pemerintah fokus pada membangun ekonomi pedesaan melalui program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri. Penguatan sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah mendukung sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama bagi banyak penduduk. Ini melibatkan investasi dalam teknologi pertanian, mengembangkan pasar dan pelatihan petani. B. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai kegiatan perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari SDM-nya dalam kurun waktu tertentu. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas SDM dapat membawa banyak manfaat bagi perusahaan, seperti peningkatan produktivitas, kualitas produk atau layanan, dan kepuasan pelanggan. Transformasi ekonomi hijau dan digital. Langkah strategis yang harus diambil oleh negara untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menghadapi perubahan global. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur pendukung dan transformasi industri. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan angka kemiskinan di masyarakat. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Ketika perekonomian tumbuh, peluang kerja dan penghasilan meningkat, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan listrik. Infrastruktur yang baik akan membuka akses ke wilayah yang sebelumnya terisolasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pengurangan ketimpangan. Langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. A. Distribusi kekayaan. Menerapkan kebijakan yang memastikan distribusi kekayaan dari kelompok atas ke kelompok bawah. Ini dapat mencakup pajak yang lebih adil dan perlindungan bagi kelompok rentan. Pengembangan kelas menengah. Mendorong pertumbuhan kelas menengah atau 40% sampai 80% karena indeks ini sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah. Dengan memperkuat kelas menengah, ketimpangan dapat berkurang. 4. Pertumbuhan inklusif. Langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. A. Distribusi kekayaan. B. Pengembangan kelas menengah. C. Pertumbuhan inklusif. 5. Akses layanan. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Peningkatan akses ke layanan keuangan merujuk pada upaya untuk memperluas dari meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas berbagai layanan keuangan kepada individu dan kelompok yang sebelumnya kurang terlayani oleh sistem keuangan formal. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Indonesia. A. Pertumbuhan ekonomi sebagai pendorong penurunan kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sebagai pendorong penurunan kemiskinan menciptakan keterkaitan yang erat antara perkembangan ekonomi suatu negara dengan tingkat kemiskinan. Diingat bahwa dampaknya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor eksternal dan kebijakan pemerintah. B. Distribusi pendapatan yang adil. Distribusi pendapatan yang adil adalah konsep penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Distribusi pendapatan yang adil adalah konsep penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Distribusi pendapatan yang merata menciptakan kesetaraan dalam membagi manfaat ekonomi di antara berbagai lapisan masyarakat. Salah satu tujuan utama distribusi pendapatan yang adil adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok kaya, tetapi juga menyentuh dan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang lebih rentan. C. Investasi dalam sumber daya manusia. Investasi dalam sumber daya alam adalah upaya yang melibatkan modal baik pemerintahan maupun sektor swasta untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam suatu wilayah. Aspek penting terkait investasi dalam sumber daya alam. 1. Eksploitasi dan pengelolaan berkelanjutan. 2. Infrastruktur dan teknologi. 3. Keberlanjutan lingkungan. D. Pemberdayaan ekonomi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi yang komunitas atau daerah tertentu. Beberapa aspek penting terkait pemberdayaan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi lokal yang berpusat pada pengembangan sektor-sektor lokal dan memberikan dampak positif. Dampak positif terhadap penurunan kemiskinan, mendorong usaha mikro kecil, serta mendukung sektor pertanian, dapat memberdayakan masyarakat lokal dengan menciptakan peluang ekonomi langsung di tingkat lokal. Kesimpulan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 mengalami perlambatan sedikit menjadi 5,05%. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki potensial untuk pertumbuhan, tetapi ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Pertumbuhan ekonomi ini tergantung pada beberapa faktor seperti kinerja industri, pertumbuhan investasi, dan kinerja sektor jasa. Untuk mencapai pertumbuhan lebih optimal, perlu dilakukan beberapa langkah seperti memperkuat kinerja sektor industri, memperluas investasi, dan mengoptimalkan kinerja sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,05% pada tahun 2023, yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Saran 1. Memperkuat kinerja sektor industri. Perlu dilakukan peningkatan investasi infrastruktur dan infrastruktur yang mempengaruhi kinerja sektor industri. Yang kedua, memperluas investasi. Perlu peningkatan investasi dalam sektor-sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti sektor konstruksi, sektor perikanan, dan sektor manufaktur. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja sektor jasa. Perlu dilakukan peningkatan kinerja sektor jasa seperti sektor perdagangan, sektor transportasi, dan sektor turisme. Yang keempat, pengembangan sektor ekonomi digital. Perlu dilakukan peningkatan investasi dan pengembangan sektor ekonomi digital seperti e-commerce, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi. Yang kelima, mengatasi tantangan lingkungan. Perlu dilakukan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Sekian hasil presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Pak Yasin, semoga tugasnya diterima dan semoga dikasih nilai A.